Nah, tapi waktu dan fokus ini, itu tuh kamu bisa bagi ke banyak hal, atau fokuskan ke satu hal. Jadi entah kamu bagi-bagi ke banyak hal, kayak misalnya jadi content creator, belajar trading, jadi freelance editor, ya kan, bangun bisnis F&B, kerja di perusahaan. Ini kamu bagi 1 jam, 1 jam, 1 jam, dan lain-lain, itu bisa. Tapi ada satu hal lagi yang dimana yang aku lakukan, yaitu fokus ke satu hal, yaitu pada saat aku di Amerika, di umurku yang ke-17 tahun, aku memutuskan untuk waktu dan fokusku itu ditaruh ke dalam satu hal, yaitu apa? Menjadi content creator. Oke? Nah, setelah itu, aku akhirnya berhasil mendapatkan 1 miliar pertamaku di umur 19. Karena aku fokus. Andai kan kalau aku nggak fokus di zaman itu, aku yakin nggak mungkin aku bisa mendapat 1 miliar pertamaku. Ya. Nah, kau harus ingat bahwa orang kaya itu pasti punya beberapa income stream. Emang betul. Nah, tapi yang nggak betul adalah mereka mencapai kekayaan tersebut dengan beberapa income stream. Paham ya? Kalau kita lihat dari konglomerat-konglomerat, itu pasti fokusnya tetap satu. Misalnya Mark Zuckerberg, pada saat dia mau bikin Facebook, ya dia fokus di Facebook satu itu dulu. Baru sekarang dia mulai beli Instagram, beli WhatsApp, dia mulai diversifikasi setelah itu. Tapi untuk memulai harus memang fokus satu. Ya, ini ibarat kayak ada air satu satu tempat, kemudian kalian bagi ke dalam 5 gelas. Gelas itu pasti nggak nyampe setengah. Tapi kalau air penuh itu kalian tumpah ke dalam satu gelas, yang ada bukan cuma penuh tapi sampai meluber-meluber airnya. Ya, jadi memang harus fokus, apalagi kalau di awal merintis. Ya, fokus dan lakukan yang terbaik ke satu hal. Nah, sekarang aku mau simulasi kalian setelah punya mindset bahwa sebelum aku punya 1 miliar, yang paling berharga itu bukan uangku tapi waktu dan fokus. Nah, sekarang aku mau simulasikan gimana kalian bisa fokus dan mendapat 1 miliar ini. Nah, ini adalah cara mendapatkan 1 miliar pertamamu. Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan 1 miliar pertama, itu kita harus menjual barang 100.000 ke 10.000 orang. Ya, karena kalau kita kalikan 10.000 dikalikan 100.000, dapatnya 1 M. Ya kan? Tapi akan jauh lebih gampang kalau kalian menjual barang itu atau jasa itu atau produk itu ke 100 orang aja, tapi harganya 10 juta. Nah, ini juga sama-sama 1 miliar nih. Nah, sekarang aku mengerti, pasti banyak banget yang nanya lagi, iya kak, aku udah ngerti, ya kan, bahwa harus jualan barang 10 harga 10 juta ke 100 orang. Tapi sekarang pertanyaan paling besarnya kan, gimana caranya untuk kita bisa jualan seharga itu, 10 juta? Nah, sebenarnya 10 juta ini nggak mesti kalian jual sekaligus gitu loh. Kalian bisa pecah ke dalam 4 tahun bahkan. Jadi per tahunnya itu cuma 2,5 juta. Ya kan, jauh lebih ringan. Nah, kalau 2,5 juta per tahun, artinya per bulan berapa? Cuma 210.000. Ya kan? 210.000 mah jualan makanan pun dapat, jualan baju udah dapat. Nah, jadi setelah itu apa? Untuk mendapatkan 100 orangnya gimana? Caranya nih, kalian cukup mendapatkan 2 orang aja dalam seminggu. Berarti dalam setahun kalian kan dapatnya 104 orang setahun, ya kan? Nah, 104 orang ini gimana cara dapatnya? Ya kalian reach out ke teman kalian, ke keluarga kalian, ke orang yang kalian punya, entah mau di sosmed, mau di mana aja. 30 orang aja sehari. 30 orang tuh dikit banget, guys. Kalian di grup keluarga aja pasti lebih dari 30 orang. Kalian kalikan 7 hari, karena seminggu, kalian akan nanti reach out ke 210 orang, betul? Dan dari 210 orang yang kalian tawari, kalian cuma butuh 1 orang aja yang bayar produk kalian yang tadi harganya berapa? 210.000 ini. 1% aja yang bayar, itu udah dapat 2 orang dalam seminggu. Jadi gampang banget kan? Kalian cuma cukup dapat 2 orang seminggu yang beli produk kalian, dan harga produk kalian cuma 210.000 nih. Selama 4 tahun, kalian dapatkan 1 miliar pertamamu. Easy. Jadi sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan ini sudah bukan mustahil kan untuk mendapatkan 1 miliar pertama. Oke? Nah, tapi balik lagi, apanya yang bisa membuat orang beli ini, ya itu harus butuh skill ya. Kalau ditanya, kak, tapi aku nggak punya modal, ya paling gampang sebenarnya melalui content creator. Jadi kalian bisa menjadi content creator, kalian kumpulin modal dulu dari situ, kalian bikin konten di YouTube, dapat AdSense, ya. Kemudian kalian modal itu kalian putar lagi untuk dijualin, ya kan, dan bisa. Kenapa? Uang itu akan datang sendirinya kepada orang yang punya value. Percuma kalian bilang aku pengen dapat 1 miliar pertama, tapi kalau otakmu itu memang nggak ada isinya, memang nggak layak untuk mendapatkan 1 miliar pertama, mau aku kasih kamu uang sekarang 1 miliar pun akan habis. Gak akan mungkin bisa ke 2 M itu uang. Ini
kalian nggak usah jawab di komen, kalian jawab untuk diri kalian sendiri aja deh. Kalau aku sekarang kasih kalian uang 1 miliar, ada nggak caranya kalian untuk lipat kali gandakan 1 miliar ini ke 2 miliar? Gimana caranya? Tolong jelasin secara detail gimana caranya. Kalau kalian masih nggak punya itu di dalam otak kalian, nggak tahu gimana caranya melipat kali gandakan uang, ya berarti kalian belum siap untuk punya 1 miliar. Setuju? Nah, jadi benar-benar harus otaknya dulu yang diisi. Makanya harus apa? Belajar, naikin skill kalian. Pantas kalian untuk punya 1 miliar itu. Ya, karena uang akan datang sendirinya kok kepada orang yang punya value. Nah, ini yang ketiga nih. Tadi yang pertama tadi apa? Fokus ke satu hal dan lakukan yang terbaik. Yang kedua tadi apa? Pelajari dulu skillnya, gimana caranya untuk punya skill untuk bisa menghasilkan 1 miliar pertama. Dan tadi aku udah simulasi ya secara gampangnya gimana dapat 1 miliar itu segampang itu. Nah, ini yang ketiga, yaitu terjun lebih dulu ke dunia investasi, terutama di kripto. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena ini, kalian lihat ya, dari tahun 2010 itu harga Bitcoin cuma $100 Amerika dolar ya. Sekarang kamu lihat harganya 97.000 kalau nggak salah sekarang ya, 2025. Andaikan aku investasi Bitcoin dari tahun 2019 aja, sekarang itu harganya udah kali 5, teman-teman. Jadi aku masuk 100 juta udah jadi 500 juta sekarang uangku. Hanya dalam waktu berapa tahun doang, 6 tahun. Investasi mana yang bisa kali 500% kayak gitu? Bitcoin ya, itu gila banget. Dan nih, ini harganya dari Michael Saylor ya. Kalian lihat sendiri. Prediksinya dia di 2045. Berarti 20 tahun dari sekarang. Itu paling minim aja ya, bear case itu di 48 miliar. Berarti 30 kali lipat dari harga sekarang. Karena harga sekarang Bitcoin di 1,6 miliar. Bayangkan, kalian invest sekarang 20 tahun lagi, uang kalian kali 30. Bayangkan dah itu. Dan ini kenaikan Bitcoin dari 2008 itu naiknya 3 juta %. Bayangkan. Nah, makanya aku sangat berharap gimana aku bisa juga untuk invest di Bitcoin secepatnya aku bisa. Bahkan Timothy Ronald memprediksi nih, di sebelum tahun 2034, berarti 9 tahun lagi, Bitcoin akan menyentuh harga 20 miliar. Berarti 12 kali dari sekarang. Jadi kalau bisa ya secepatnya kalian masuk ke Bitcoin dulu ya lebih bagus. Gitu ya. Bitcoin ini tuh bisa jadi aset masa depan. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena supply-nya terbatas. Kalau uang itu dicetak terus, di printing itu nggak ada batasnya. Tapi kalau Bitcoin sampai 21 juta aja. Dan sekarang kalau nggak salah udah 19 juta koin yang dimainin ya. Jadi tinggal 2 juta aja. Nanti sulit bisa tambahin juga ini masalah yang ini. Tapi setahu 2 jutaan aja. Dan ini ada titik di mana pada saat itu stop, supply dan demand. Lebih banyak orang yang butuh, demand-nya nggak ada, harga naik. Institusi besar bahkan sekarang sudah mengadopsi ya, bukan cuma institusi, negara bahkan. Kemarin Argentina sampai bikin meme coinnya, Libra. Ini institusi besar kayak MicroStrategy, BlackRock dan lain-lain sudah benar-benar masuk semua, bahkan negara. Jadi nanti lawannya itu bukan cuma retail sama retail, tapi udah negara sama negara. Jadi pada saat itu terjadi, harga Bitcoin akan melonjak jauh lebih tinggi lagi dari sekarang. Bitcoin sudah naik 3 juta % ya dari 13 tahun yang lalu, bayangkan yang tadi aku bilang. Jadi kalau ditanya strategi gimana untuk bisa mendapatkan mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi di Bitcoin, tapi anggaplah kita juga nggak punya duit. Aku ngerti pasti banyak yang komen nanti nih yang ngomong, iya kak, aku pengen investasi di Bitcoin tapi aku nggak punya duitnya sekarang, gimana? Cicil aja Bitcoin setiap hari dari sekarang. Kalau strategiku dari sekarang aku mau cicil 1 juta rupiah setiap hari Bitcoin ya sampai 20 tahun ke depan. Pas harganya udah tadi berapa, 48 miliar itu. Jadi ini hitung-hitunganku ya. Tadi kan kalau Timothy Ronald menghitungnya dalam sampai 2034, dia hitungnya ARR Bitcoin itu, kenaikan Bitcoin per tahun tuh dia kasih flat di 30%. Kalau aku, karena ini lebih panjang waktunya, 20 tahun, kita hantam Bitcoin flat di 20% aja. Jadi kenaikannya itu 20%, walaupun sekarang kenaikannya tahun lalu masih 100%, 150% kalau nggak salah. Dan kalau kita hitung secara rata-rata di 4 tahun terakhir, kenaikan Bitcoin di sekitar 60-an %.
Tapi kita nggak usah hitung yang tingginya itu aja. Kita hitung yang flatnya aja, yang paling bawah yang kita bisa pikir 20% aja lah. Ya kan? Ini kita ambil, anggaplah Bitcoin udah setara sama sama S&P 500, anggaplah kenaikannya 20% per tahun. Itu modalku, kalau aku DCA Bitcoin setiap hari 1 juta, modalku akan 7,3 miliar. Modal investasiku 7,3 miliar selama 20 tahun. Dan tapi pada saat 20 tahun itu tiba, uangku akan jadi 81,7 miliar. Bayangkan. Kali berapa itu uang dah? Ya kan? Kali 12 kali. Kali 12. Jadi make sure bahwa kalian pakai strategi ini karena ini aman banget. Kalau Bitcoin jatuh pun beli aja. Bodo amat mau dia naik mau dia turun, beli aja setiap hari Bitcoin, ya. Dan jangan pernah jual Bitcoinmu. Nah, tapi ini penting banget, sekedar beli atau menjual Bitcoin, tapi kalau kalian mau investasi itu harus bisa mengendalikan ini emosinya, yaitu jangan serakah. Karena kemarin aku sempat rugi di kripto yang kalian sudah tahu ceritanya, aku rugi 800 juta di salah satu koin, itu gara-gara serakah. Pengen cepet kaya. Nggak mau masuk Bitcoin yang naiknya cuma 100%. Pengennya yang langsung kali 10, kali 20. Itu serakah namanya. Jangan, yang ada malah rugi. Jujur aja nih, aku di kripto itu udah pahit banget lah. Nanti bakal aku ceritain ke kalian, cerita-ceritaku rugi di kripto gara-gara serakah. Jadi intinya kalian harus tahu kapan take profit, kapan cut loss. Apalagi kalau kalian main di futures ya, main di leverage. Hati-hati. Hati-hati. Ini dulu aku pernah beli salah satu koin yang namanya Satoshi. Dan koin ini naik sampai 4000%. Ya, itu uangku dari 200 juta jadi 15 miliar. Jadi 1 juta dolar uangku, tapi aku nggak tarik. Pas saat aku nggak tarik, turun, turun. Dan pas dia turun, aku malah berharap dia makin naik tuh. Ini buktinya ya. Berharap naik, tapi dia nggak naik-naik. Malah ngehold terus. Berharap dia naik, akhirnya turun sampai akhirnya cuma untung beberapa ratus juta aja. Sayang, kenapa? Serakah. Ya semuanya lenyap dan pengen lebih. Kalian tahu Warren Buffett kan? Ini adalah dua sosok nih. Satu Jeff Bezos, dia yang punya Amazon. Salah satu orang terkaya juga di dunia saat ini. Dia ngomong, Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Yang artinya, Warren, strategi investasimu tuh simple, ya kan? Beli pada saat orang takut dan jual pada saat orang greed, ya kan? DCA, main aman, ya kan? Simple. Tapi kenapa orang nggak mau ikutin Warren Buffett? Karena semua orang katanya because nobody wants to get rich slow. Karena semua orang nggak mau cepetnya kaya. Nggak mau kayaknya lambat, maunya yang cepet instan. Nah, itu yang bahaya. Jangan sampai. Investasi itu sekali lagi bukan cara untuk cepat kaya, tapi cara untuk pasti kaya. Beda ya, cepat kaya sama pasti kaya. Kalau kalian pakai strategi tadi investasi Bitcoin di DCA setiap hari, itu pasti kaya. Karena kenaikannya itu masih jauh, ya kan? Margin of safety-nya masih 5%, masih jauh, gitu kan? Masih aman. Nah, tapi kalau kalian mau cepat kaya, ya itu siap-siap. Itu bisa menjadi momen di mana kalian jatuh. Jadi hati-hati ya. Nah, ini rule dari Warren Buffett adalah ketika kalian mau investasi, rule nomor 1 adalah jangan pernah sampai uangmu hilang. Jangan kayak aku yang udah waktu itu harusnya bisa untung 15 miliar jadi nggak untung apa-apa. Bahkan aku sempat rugi di salah satu koin ya 800 juta. Bahkan pernah margin call juga 700 juta. Itu udah banyak lah kerugian-kerugian yang aku alami gara-gara serakah. Nah, tapi ke depan ini ya nggak apa-apa, itu dijadikan sebagai pembelajaran. Gimana ke depannya kita bisa lebih baik dan bisa memanfaatkan uang ini untuk sesuatu yang lebih nantinya ya dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil ini. Dan rule nomor 2 setelah udah jangan kehilangan uang. Rule nomor 2, jangan lupakan rule nomor 1. Ya, jadi balik lagi investasi itu jangan sampai kalian kehilangan duit. Oke? Jadi sebagai kesimpulan untuk mendapatkan 1 miliar pertamamu, yang pertama apa? Jangan diversifikasi waktu dan fokusmu. Ya, karena sebelum punya 1 miliar pertama, waktu dan fokusmu itu yang paling berharga, bukan uangmu. Jadi fokus pada satu hal, lakukan yang terbaik. Yang kedua, punya ilmunya. Karena walaupun aku kasih kamu duit sekarang 1 miliar, itu akan habis. Dalam waktu 1 tahun itu pasti habis. Ya, kalian bakal beli apa habis. Kalau nggak ada ilmunya, mau kalian kerja keras segimana kerasnya, nggak akan punya 1 miliar. Jadi harus upgrade skill dulu. Ya, kalau main tanpa modal gimana? Bisa jadi konten kreator. Yaitu benar-benar tanpa modal. Ya kan? Kalau mau dibimbing sampai sukses jadi konten kreator, ada Sifluencer, itu program yang aku buat. Boleh cek Instagramnya Sifluencer ya. Tapi kalau enggak ya belajar sendiri nggak apa-apa. Yang penting punya money managementnya, punya otak bisnisnya. Kalau mau trading, punya otak tradingnya ya, supaya punya ilmunya dulu. Baru yang
Ketiga, terjun lebih dulu ke dunia investasi terutama kripto. Karena ini sekarang masih early stage banget. Ini kayak ibarat masih era-era properti di tahun 80-an. Jadi masih masih bagus banget. Oke, untuk sesiku 26 menitan lah ya. Dan supaya nggak terlalu malam juga ke sesinya Suli. Untuk itu, thank you so much. Dan aku sekarang mau buka sesi Q&A terlebih dahulu, Joy. So, mungkin kita langsung aja. Gimana nih sistemnya, Joy? Kalau 5.000 orang kayak gini. Oh, ada Q&A-nya. Buat teman-teman tolong tolong chat di Q&A ya. Oke? Soalnya ini udah 67 orang, 68 orang yang komen di sini. Ditanya ya. Aku bakal ambil, kalau tanya tanya yang daging ya. Karena kalau cuma tanyanya yang ecek-ecek aku nggak mau jawab juga. Ngapain? Rugi. Jadi tanyanya yang benar-benar tanya. Oke? Nih, kok saran soft skill yang dibutuhkan dan nggak bakalan digantikan oleh AI. Menurutku konten kreator susah ya untuk digantikan oleh AI. Karena sejujurnya kalau misalnya kalian tahu itu robot, apakah kalian masih mau nonton? Tapi ini balik lagi, ini personal opinionku ya. Tetap harus ada human touch-nya. Jadi tetap ada skrip yang perlu dibuat, idenya dan lain-lain. Ya. Terus eh perbedaan trading sama invest apa? Ini pertanyaan yang basic banget, tapi nggak apa-apa aku jawab karena ada 5.600 orang yang join di sini sekarang ya. Pertanyaan apa namanya untuk trading ya mainnya di futures yang benar-benar bisa di situ dan bisa juga di mana namanya di spot ya, intinya yang cepat aja gitu loh, punya target yang perlu di apa dicapai, jadi begitu udah profit berapa langsung dijual, sedangkan kalau loss ada stop lossnya. Nah, itu biasanya trading itu untuk yang jangka pendek. Kalau kalau kita ngomongnya investasi ya jangka panjang, bisa DCA dan lain-lain. Sabar ya guys, aku coba cari pertanyaan-pertanyaan yang agak daging dulu, bentar aku scroll ke bawah. Bagaimana caranya menjadi konten kreator yang sukses tanpa modal? Konten kreator tuh nggak pernah butuh modal. Pakai HP aja bisa buat konten. Yang paling penting tuh ilmunya. Bisa nggak kalian bikin skrip? Bisa nggak kalian ngomong depan kamera? Idenya gimana? Ya, tunggu. Bentar. Bang, kalau umur 21 tahun, apakah bisa mendaftarkan uang 1M sebelum sebelum 2030? Untuk dapatkan 1 miliar pertamamu tuh cuma butuh waktu 4 tahun yang tadi aku bilang. Ya, 4 tahun itu pun menurutku udah lama banget. Jadi kalian harus benar-benar make sure jangan sampai kalian selalu beranggapan aku nggak mungkin punya 1M nih. Karena kalau kalian sudah punya mindset seperti itu, ya kacau. Gitu ya. Jadi benar-benar harus bisa. Bentar. Kalau introvert cara bikin kontennya gimana? Ini kenapa jadi bikin konten semua ada ininya. Bentar ya. Kalau beli Bitcoin di mana yang paling aman? Bisa kalian atur aja. Bisa mau di exchange lokal, exchange luar negeri. eh yang kalian nyaman aja lah. Dan aku nggak terafiliasi oleh satupun ini ya, satupun broker ya. Kalau mau trading ya bisa pakai Okta. Nanti bakal dijelaskan sama sama Suli ya. Itu kita langsung live trade bareng Suli nanti menggunakan Okta. eh Kalian boleh download juga, nanti Suli akan ini ya. Tunggu bentar. Oh iya, by the way, teman-teman, karena berhubung kita akan live trade malam ini. Jadi kalian pastikan download dulu Okta ya, menggunakan link yang aku udah taruh di kolom chat. Jadi nanti tinggal ikutin aja move-nya Suli ya. Kalian bisa langsung ikutin dia. Yang di webinar yang lalu pas kita ngikutin Suli itu benar-benar apa? Benar-benar untung semua pasar yang kemarin. Jadi hopefully kali ini Sul jangan mengecewakan kita ya. Bisa ya. Bisa untung kita. Ya nanti nih Suli bakal jelaskan lebih lanjut lah. Kayaknya nih pertanyaan-pertanyaannya cukup lah Sul ya, supaya kita nggak terlalu lama juga di sesi Bitcoin yang orang tunggu-tunggu dari tadi udah 7.30 juga. So Sul, the stage is yours ya. Oke. Ini diklik dulu ya, pada klik dulu link ya. Sebelum aku mau buka chat ya setelah ini, 1 menit ya, buat teman-teman yang pengen ini. Karena kebetulan kita lagi dapat dari Okta ya. Ini buat kali ini ya. Kalian tahu ada banyak broker di luar sana. Sebenarnya terserah ya, kalian mau pakai yang manapun ya.
Cuma buat yang kali ini gue bakalan pakai punya Octave. Jadi slippage-nya, order book-nya, ya kan semuanya, ya depth of market-nya dan ya rumit sistem di belakangnya itu bakalan pakai punya Octave. Jadi karena setiap broker itu beda ya, gitu. Tapi terserah ya, kalau kalian pengen pakai broker yang manapun terserah. Oke. Ini kalau udah pada klik, gue buka chatnya ya. Ya, mungkin Suli bisa ini ya, Tulis lagi ya. share screen ya, yang masalah yang tadi yang ada pakai kode promo kaya 2025 itu loh. Oke. Itu mumpung Okta lagi pengen bagi-bagi duit nih Sul ya hari ini. Ya, jadi sebenarnya ini itu insentif marketing ya. Jadi kalau ada, jadi gini guys, orang tuh sering bilang, oh kalau ini broker ini lagi cari apa, lagi cari maksud dan sebagainya. Gua rasa mereka itu lagi bakar duit ya. Jadi ada yang namanya marketing budget ya. Kalau kalian tahu di suatu perusahaan tuh ada yang namanya budget ya kan. Ada uang yang emang disisihin buat buat customernya gitu kan. Dan in this case Okta ini lagi sisihin uang buat customernya gitu kan. Jadi ini kalian dapetin kredit. Pada dasarnya itu misal kalian deposit 100, ya otomatis kan bakal dapat ekstra kredit 100. Ini 100-nya nggak bisa di withdraw, cuma kan bisa dapat ekstra 100 yang ini, yang di mana guys, ini sebenarnya bisa dibilang ada triknya ya yang bakalan gua share nanti, karena gua pribadi, lu bisa tanya ke Kosem ya kan, ini gua depositnya pakai duit pribadi juga ya, jadi gua nggak minta ke Okta, gua nggak minta kemana-mana, ini duit pribadi full Ini gitu. kita dapat bonusnya 100%, berarti kalau masuk 2 juta dapat 2 juta lagi kan? Iya, tapi itu tidak butuh kredit dan Betul. biasanya itu bisa dipakai kok buat risk manajemennya lebih enak lah gitu. Makanya harus pakai kode kaya 2025 guys ya. Karena kalau kalian nggak pakai kode kaya 2025 ini nggak dapat bonusnya. Jadi sayang. Jadi kalian pakai dulu kode promo kaya 2025 ini, baru bisa mendapatkan bonus itu. Dan Oke. kode promonya ini mantap ya, soalnya kaya 2025. Aminin ya. Kita aminin kita kaya semua di 2025 ya. Nah itu ada ya, berarti di link chatnya ya, karena abis ini gue buka chat dulu ya. Ya, sudah ada itu Sul di situ. Halo, ini kelihatan ya slide gue ya guys, di screen ya. Nah, kalau dibuka chatnya gimana tadi linknya? Gak bisa dibuka, iya kayaknya nge-crash ya guys. Hah? Linknya nggak bisa dibuka? Linknya nggak bisa dibuka, beneran? Ya lihat nanti lah ya. Maksudnya ini saya 5.000 orang kok ngeklik website barengan kok. Jadi Di aku kebuka sih, Sul. oh tuh bisa tuh, aman tuh berarti. Di aku kebuka kok. Pokoknya yang paling penting itu kaya 2025 itu guys, supaya dapat bonusnya ya. Oke. Tapi again guys, kalian mau pakai yang manapun terserah ya. Cuma gini, yang gue bisa bilang tuh semua order booknya, semua pricingnya, karena kalau kalian tahu itu setiap broker itu beda-beda price-nya ya. Ada, kita bilangnya ada gap price lah. Jadi kalau misal di checks A ya kan sama di checks B gitu kan, itu bisa aja ada beda-beda harga gitu. Ya tapi terserah kalian ya, kalian pengen pakai yang mana terserah ya, jangan bilang gue sales, terserah lu ya. Oke. Tuh kayaknya chat harus ditutup lagi deh. Oke, gue tutup aja ya. Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget topik ya yang gue ada consider sama Kosem ya. Jadi kayak kita pengen bahas ini altcoin ada atau enggak altcoins apa gitu kan. Tapi terakhir tuh kita rekomendasiin altcoins itu naik, nggak ada yang sayang thank you kok. Jadi lebih baik kita kasih edukasi aja, terus di belakang kita praktekin live trading ya. Oh, jadi naik gak ada thank you. Kalau turun dimaki-maki gitu ya, Sul? Iya, kayak gitu lah. Ya. Terakhir kita ada ngelong Dodge bareng-bareng di webinar sebelumnya. Itu cuan kalau kalian ikutin sizingnya ya, itu again gue deposit sendiri, itu gue deposit 500 jadi 700 ya. Jadi dapat $200, dapat 4 juta. Gila. 4 juta gara-gara ngikut tradingmu. Gila, lumayan juga tuh, Sul. Ya. Tapi again ini nggak menjamin keuntungan buat di berikutnya ya. Jadi langsung aja. Sebenarnya sebelum gue mulai ini klasik aja ya. Jadi semua yang gue bakalan bilang ke depannya itu bukan ajakan jual beli investasi ya. Jadi bukan ajakan trading ya, bukan ajakan buat kalian ngeklik ya. Semua keputusan yang kalian bakalan ambil itu purely di tangan kalian ya. Dan gue bukan Tuhan, gue bukan dewa ya yang bisa benar ya. Kalau ada dewa ya kan ke dewa aja ya, nggak usah nonton webinar ini ya. Tapi sulit kan dewa.
Gitu lah ya. Dan ya dengan kalian lanjut nonton webinar ini ya, gua rasa itu artinya kalian udah setuju ya. Jadi nggak boleh ada komplain ya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Ini kode promo yang tadi ya, kayak 2025 ya, kalian bisa dapat bonus di Habis ini aku naruh linknya lagi ya, Sul ya, yang mau download dan ya. pakai ini buat ya, maksudnya jangan sampai di saat Suli mau live trade malah belum download kalian, sama aja Ya dong. karena kemarin kemarin kayak gitu ya kan. Iya kemarin Kemarin banyak kayak kayak gitu. gitu, bener. Ya dan gini, kenapa 100% up ini bagus gitu kan buat ngeflip gitu. Karena pada dasarnya kalian dapetin kredit ini bukan balance, jadi ini bukan, kan jangan ke deceive, ini bukan kalian deposit 100 dapat 200 kan bisa langsung withdraw gitu Iya itu ya. otak licik kalian tuh yang kita tahu ya. Ya, ini dapetin namanya kredit ya. Jadi kredit itu maksudnya kayak gimana? Kalian dapetin margin lebih buat di tradingin, kurang lebih kayak gitu ya. Dan margin lebih ini ya kalian bisa dapetin, kan bisa withdraw sebenarnya margin lebih ini kalau kalian tradingnya lumayan aktif di broker tersebut ya. Jadi eh kayak 2005 ya buat kalian yang interested ya. Jadi langsung aja kita mulai ke webinarnya. Jadi gini, Bitcoin itu bisa dua arah ya. Jadi jangan ngerasa kalau satu arah ya, orang bilang oh cuma bisa satu arah, udah buy aja Bitcoin dan sebagainya, sebenarnya nggak ada salahnya gitu kan. Kalau kalian mainin perpetual, shortnya kalian mainin dan sebagainya gitu kan. Em, jadi dan ini udah berkali-kali ya kita lakuin di internal community ya. Kita kemarin udah nge-hedge baik banget position di portfolio internal ya kan. Dan ya itu went well ya kan, bisa lihat semua screenshotsnya ya. Dan ini yang recent ya, jadi Bitcoin itu ngedump itu kita udah prediksi dari tanggal 10 Februari di private community. Dan ya di sini gue pengen sharing aja caranya kayak gimana, dan nanti setelah ini kita bakalan cari momentum ya, kalau ada momentum di Bitcoin ya. Jadi ya kalau kalian cek ya di website reddit.com itu udah baik banget orang yang ngerasa terbantu ya. Jadi gue nggak perlu pamerin apa yang gue punya dan sebagainya, gue cukup pamerin apa impact dari bawahan gue ya, apa impact dari member gue ya. Jadi ada yang dari 6 juta jadi 1 M ya, ini pas market momentumnya lagi rally gila-gilaan. Ini ada yang dapat 7 miliar ya kan, ini yang mau diekspos guys ya. Di belakang yang nggak mau diekspos itu jauh lebih banyak ya kan. Ini ada yang modal 2.500 ya, sekarang jadi 21.000, 10x dari modalnya ya. Dan ini cuma sebagian kecil guys, kalau kalian cek di website gue itu jauh lebih banyak ya. Jadi mungkin kalian kenal gue cuma satu ya, orang yang cicil manta, antara itu atau antara beberapa, antara yang lain ya, gue nggak tahu yang lain kayak gimana ya. Buat penambah credibility juga ya, nggak pengen itu kan katanya ya bisa Oh, lebih ya, katanya Kak Sam itu ya. Kalian juga bisa mungkin kenal gue sebagai ya, gue ada beli gambar penguin ya, ini Paji Penguin 1,4 M ya, seharga Alphard ya gue beli ya. Terusnya flip di dunia trading ya, semua account historinya masih ada ya, dari $495 7 juta ya ke 700 atau 8 juta ke 800-an juta ya. Jadi ini one of the best record di bahkan Indonesia ya, dari proprietary market firm trading ya. Jadi langsung aja kita mulai. Kenapa Bitcoin? Kan itu pertanyaannya kan. Jadi kenapa kita nggak trading US stocks saja gitu kan? US stocks itu saham US gitu kan. Kenapa kita nggak tradingnya saham Indo? Kenapa nggak tradingnya forex? Kenapa nggak commodities gitu kan? Mungkin pertanyaannya baik banget gitu kan. Ya sebenarnya nggak apa-apa kan, mau tradingin apapun juga ya suka-suka kalian gitu kan. Toh duit kalian. Cuma kenapa Bitcoin? Salah satu tesisnya itu gara-gara Bitcoin itu punya tingkat volatility yang paling tinggi ya. Karena di market itu yang kita cari itu volatilitas ya. Kita bukan cari yang naiknya paling tinggi, yang turunnya paling dalam dan sebagainya. Yang kita cari itu volatility. The worst case ya, hal yang paling buruk yang dapat terjadi di suatu market itu kalau marketnya stable ya. Kayak misalnya kalau forex deh ya kan. Let's say USD lawan Japanese yen gitu kan. The worst thing ya, hal terburuk yang bisa terjadi itu kalau USD sama JPY ini nggak ada konflik satu sama lain ya. Jadi kita perlu ada ketidakseimbangan di market gitu kan. Jadi kita butuh oh US dollar ini tiba-tiba menguat, oh tiba-tiba Japanese yen ngebuat policy, ngebuat kebijakan, tiba-tiba Japanese yen melemah atau apapun itu kayak gitu kan. Jadi kita butuh volatilitas di market ya. Kita nggak butuh tinggi-tinggi ya. Dan kenapa Bitcoin itu punya volatility paling tinggi? Karena market cap-nya paling rendah dari compare to semua aset kelas lain ya kan.
Dan ini masih banyak uncertainty guys ya dengan Bitcoin ya. Masih ada kan orang di luar sana yang bilang Bitcoin itu bahkan ke nol telur bebek kan. Tapi kalau kalian tanyain emas ke orang, itu orang nggak bakal bilang emas itu bahkan ke nol ya kan. Berarti emas itu udah stabil, udah cenderung stabilize gitu kan. Sedangkan Bitcoin masih belum stabilize kayak gitu ya. Gitu ya. Karena kalau kalian cek ya, kalian compare Bitcoin itu masih dalam bubble yang sangat-sangat kecil. Kita kalau growth ini bisa grow 50x dari sekarang kurang lebih ya. Jadi US stocks saham Amerika ya itu 62,2 triliun US dollar ya. Room for growth-nya buat Bitcoin itu masih sangat-sangat jauh dari range sekarang ya. Jadi gimana gitu kan pertanyaannya buat kita trading Bitcoin. Tapi sebelum kita bahas ke ranah teknikal ya, gue ngerti banget kalau problem orang utama itu lebih ke mental framingnya dulu ya. Jadi cara nge-frame mentalnya itu kayak gimana, cara approach marketnya itu kayak gimana, itu yang penting menurut gue sebelum kita masuk ke ranah teknikal. Ya karena gue ngambil lisensi, gue ngambil sertifikasi ya dari pemerintah, Certified Technical Analyst, itu pun yang pertama kali diajarin itu bukan langsung cara tarik garis, ya kan? Tapi yang pertama kali langsung diajarin itu mental frameworknya itu yang bener kayak gimana sih, gitu ya. Jadi satu hal yang gue rasakan perlu tahu itu trading kalau dicampur dengan emosi itu sama dengan kehilangan duit. Nah ini kayak matematika aja ya. Kalau trading ya, trading tambah emosi, nah itu hilang duit. Pokoknya kayak gitulah. Yang gue rasa kalian bisa. Berarti yang kalian bisa aside dari ini semua itu apa? Yang kalian bisa ambil dari ini semua itu apa? Ya kan? Yang kalian bisa ambil dari ini semua itu, oh, berarti trading jangan pakai emosi alias pakai uang yang kalian siap hilang. Kita bilangnya kayak gitu, ya kan? Meski ya gue ngerti kalau uang yang siap hilang itu nggak ada ya, karena semua uang itu ada harganya, gitu kan. Kecuali kalian bisa punya, kecuali kalian bisa punya berapa sejuta gitu kan, yang kalian kasih koin 1.000 ya nggak berasa gitu kan, 10.000 ya nggak berasa. Cuma kalau gain ya juga nggak bakal berasa, ya kan. Jadi emosi seperti ya fear atau greed ya, itu impulsif behavior ya, atau kalau ada harga yang turun sangat signifikan ya kan, atau naik sangat signifikan, biasanya naik sangat signifikan ya, itu kita bilangnya FOMO, fear of missing out ya. Jadi jangan, ya gue rasa kita perlu hindarin dulu ya yang namanya FOMO dan emotions lainnya ya. Dan mungkin ya beberapa dari kalian ada yang ngerasa kalau di trading gitu kan, oh winning rate-nya harus di atas 50%. Oh kalau trading tuh minimal 70% baru bagus gitu kan. Ternyata guys, kalian tuh nggak butuh winning rate 50% buat jadi profitable di market ya kan. Jadi kalian cuma butuh, ini ada datanya ya, buat break even itu nggak untung nggak rugi ya. Maksudnya ya kalian rugi ya kan, profit itu kalian untung ya. Jadi winning rate mau 20 mau 30%, jadi kalian nggak usah adu bener-beneran gitu kan. Karena yang dicari itu kita bilangnya risk to reward ratio di sebelah sini ya kan. Jadi kita bukan cari paling baik bener, apakah ada orang yang pengen cari yang lebih baik bener-benernya, ada aja gitu kan. Cuma kan ini market kan, jadi kita nggak peduli kan. Kita sejujurnya kalau gue ya, gue sih nggak peduli ya gue bener berapa kali ya, yang penting gue sekali bener tuh gede gitu ya, gitu. Jadi dari POV gue ya, menurut gue konsisten itu suatu hal yang paling penting ya dari kalian teknikal dan lain-lain. Itu yang kalian harus camkan dulu sebelum kita masuk ke live trading ya. Dan ilusi cepat kaya ya. Coba di sini kalian scroll TikTok ya. Mungkin kalian pernah lewat yang namanya, oh lagi di Dubai pakai supercar, oh ini orang kaya gitu kan, gara-gara trading gitu kan, ini orang berhasil flip dari duit sekian jadi sekian gitu kan. Ya itu gue juga gitu sih ya. Cuma gua rasa guys yang kalian harus camkan itu jangan sering-sering perhatiin orang-orang yang flexing dan sebagainya gitu kan ya, karena itu bakal ngaruh banget ke trading kalian ya. Jadi ilusi cepat kaya itu no ya, it's a very no ya. Dan buat kalian yang ada di financial market ya, dan misalkan trading di checks ya kan atau di apapun itu ya, bebas ya. Over leveraging itu, leverage yang terlalu tinggi itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Jadi kayak, oh kalau leverage 100x gimana, nggak apa-apa gitu kan. Tapi marginnya juga dijaga gitu kan. Tapi gini, the problem sama leverage yang terlalu tinggi itu apa ya, kalian itu marginnya itu cuma 1% terkesannya kecil. Jadi menurut gua ya, salah satu tips yang kalau kalian kedepannya trading di checks, usahakan yang namanya pakai leverage yang jangan terlalu besar ya kan. Jadi ya 1000x dan sebagainya gitu ya. Kecuali kalian ngerti apa yang kalian lakuin, kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini udah solid ya. Gue rasa ini semua dari kalian tahu ya kalau risk itu 1-2% aja gitu kan. Lu nggak usah besar-besar, eventually money-nya bakalan compound kok gitu. Ya dan gue rasa ini semua orang ngerti ya, cuma nggak bisa diterapin aja gitu ya. Kayak
mau kalian gimana pun ini sangat sulit buat kita terapkan gitu kan. Cuma 1 sampai 2%. Jadi nanti kita live trade risknya berapa gitu kan. Open lot size-nya berapa? 1 sampai 2%, ya kan. Karena buat kalian gain back 1 sampai 2% itu sangat gampang ya kan. Kalau kalian kena drawdown 1%, buat gain back BEP itu 1,01%. Ya jadi sangat kecil. Tapi kalau kalian drawdown 50% nih, abis ini kita live trade, lu hajar 50% dari portal lu buat gain back, lu butuh return 100% gitu kan. Jadi gak bisa ya namanya ya lu hajar gede-gedean gitu kan, gitu ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya kenapa kita bakal trading Bitcoin, karena Bitcoin itu 24/7 ya, dan ini 24/7 ini sebenarnya 24 jam ya, buka, nggak ada tutupnya ya. Kalau saham itu ada tutupnya, kalau forex index market itu ada tutupnya gitu kan, tapi kalau Bitcoin enggak ya. Ini sebenarnya pedang bermata dua ya. Jadi kalau kalian suka banget sama market ya, kalian suka gitu kan setiap hari perhatiin, cuma ini bisa ngebuat orang gila ya. 24/7 itu bisa ngebuat semua orang buat jadi gila di market kayak gitu ya. Jadi liquidity itu cenderung berbeda guys di setiap market ya. Jadi kita tuh sekarang lagi udah mau masuk ke US market ya. Jadi bentar lagi US market, US session open, dan ini cenderung bakal ada volatility yang lebih di overall market conditions ya. Jadi kalau kalian pahamin ya, Bitcoin itu sering banget ngalamin retracement yang gila-gilaan. Kita itu sekarang lagi di ranah retracement 10 sampai 20% ya kan. Sebelum kita run up cukup gila ya gue bilangnya di overall market condition. Jadi kalau kalian tanya apakah sekarang itu top dari market, belum ya. Ini gue cukup confident tahun ini 200.000 ya. Ini nggak ada guys yang berani bilang tahun ini 200.000 ya kan. Tapi gue bilang tahun ini 200.000 Bitcoin ya kan. Dan ya retracement yang besar guys ya. Kayak ini retracement nih ya. Kalian cek ini 2021, ini retracement. Sebelah sini retracement ya kan. Itu apa ya? Kita bilangnya suatu hal yang wajar ya di overall market conditions ya. Jadi kita bakalan manfaatin ya tools dari Wales ya kan, yang gue bakalan ajarin ke kalian setelah ini. Ada 2 poin yang pengen gue point out di sini, yaitu volume analysis ya kan, dari spot sama derivative market buat price manipulating ya. Jadi kalau kalian tahu di sini ada website yang kalian bisa cek, yaitu dari CoinGlass ya. Ini CoinGlass yang kalian bisa cek maksudnya apa gitu kan. Ini ada ungu-ungu gitu kan, ini ada hijau-hijau dan sebagainya gitu kan. Jadi range yang lebih kuning itu menandakan high liquidation zone di sebelah sana ya. Dan kalau range tersebut di visit ya, kita bisa bilang ada potensi buat ya massive liquidation. Jadi Wales itu tahu ya, smart money itu tahu kalau di sini itu ada cukup area yang crucial kayak gitu kan. Dan Bitcoin sama Bitcoin USDT ya, itu bakalan cenderung ya nyentuh ke area-area yang penting ya. Selain dari liquidation area, itu bakal nyentuh ke area support atau resistance area ya. Jadi market maker itu bakalan cenderung ngejar-ngejar ke area-area berikut ya, ke area-area itu ya. Jadi gue rasa yang harus kita lakuin nanti itu kita bakal cek beberapa data ya sebelum kita open up positions ya. Jadi Bitcoin itu ya, kayak yang gue bilang tadi, itu sering banget nyentuh ke area-area support atau resistance sebelum kita reverse up ya kan, dan cenderung sideways sih ya beberapa hari saat gitu ya. Dan harga itu cenderung uh, revisit ke area-area yang cukup penting ya. Jadi Bitcoin itu nggak mungkin sideways di area yang nggak penting gitu kan. Kayak sekarang itu kenapa kita sideways? Karena harganya di 100.000 ya kan. 100.000 itu apa gitu kan? 100.000 itu kita bilangnya psychological level ya. Jadi support sama resistance itu bisa dijadiin, kita bilangnya crucial area ya. Jadi angka-angka bulat itu bisa ya 95 ya kan, 90 ya. Ini bentar lagi nanti 110 itu bakal jadi salah satu train stop ya kita bilangnya ya. Jadi level psikologis itu bisa dijadiin sebagai, kita bilangnya angka bulat ya. Jadi level 100.000 itu kenapa angka bulat? Karena gini, setiap kali let's say Bitcoin 100.000 gitu kan, itu baik banget sell order di sana guys. Ataupun misal Bitcoin turun nih, turunnya ke 20.000 gitu let's say, ya 20.000 ini bakalan baik banget sell order gitu kan. Kalau kalian cek itu ada kemarin, gue cek di salah satu checks, ada yang ngejual ribuan Bitcoin di harga ya, dia total sell limit di atas gitu kan, sell stop ya, di harga 100.000 guys pas Bitcoinnya. Jadi itu cenderung jadi psychological level area ya. Jadi dengan kita pahamin range level yang penting ya setelah ini ya, yang bakal gue langsung bawain ke kalian ya, ini kita bisa tahu potential zones ya yang gue bisa share
Kalian ya. Ini salah satu trading metode yang gue pengen share ya buat kalian. Meski kita nggak mungkin pakai ini ya buat kali ini, cuma ini just a fun fact ya. Karena kita di internal di private community di short itu gara-gara ini ya, gara-gara CVD kita bilang ya. Ini kita nggak baca volume namanya ya. Tapi dari sekian banyak metode ini gue share salah satu ya. Jadi CVD Bitcoin Trading Methods ini kalian nggak bakalan ketemu di mana-mana ya, cuma di sini ya. Jadi CVD itu pada dasarnya cumulative volume delta ya kan, nggak perlu tahu itu apa karena buat ngejelasin itu sangat rumit. Cuma pada dasarnya kalau kalian pelajarin technical, buat kalian tahu market itu potentially breakout atau enggak, itu kalian bisa pakai namanya CVD ya kan. Jadi kalau kalian bisa bilangnya, oh market ini bakalan breakout atau enggak sih, market ini bakalan bohongan nggak sih nembusnya gitu kan, ya kalian bisa pakai, oh kalau CVD-nya ikutan turun pas marketnya breakout ya, otomatis itu bakalan cenderung jadi false breakout atau false breakdown kayak gitu ya. Dan kalau kalian cek guys ya, overall market conditions kayak ini nih, previously ini gue nge-short guys sebelah sini ya. Ini kenapa? Karena CVD ini going down guys ya. Sebelah sini itu turun ya kan, CVD juga turun. Jadi ini kalau breakout-nya ini bohongan, kita udah tahu dari awal kayak gitu ya. Ini salah satu contohnya juga ya. Jadi kalau beneran terjadi breakout, otomatis CVD-nya itu bakal menguat guys sebelah sini ya kan. Ini cumulative volume delta. Kalian bisa dapetin di super chart-nya CoinGlass ya kan. Ini CVD-nya menguat, Bitcoin-nya beneran breakout meski dia retest ya kan. Ini pas dia retest ya kan ke range sebelah sini. Ini marketnya breakout nih ya kan. Bitcoin-nya rally, CVD ikutan naik. Jadi ini menandakan kalau market ini gak bakalan nge-fake out kita, gak bakalan ngebohongin kita ya. Itu salah satu yang menurut gua kalian harus camkan ya di tradingan kalian ya. Overall kayak gitu ya. Jadi langsung aja ya sebelum kita mulai ya, yang gue bilang, kita Q&A bentar deh ya. Ada yang punya pertanyaan nggak? Oke. Tolong jawabnya apa, kasih pertanyaan di Q&A ya guys. Oh nggak apa-apa, di chat aja. Aku buka chatnya barusan. Oh lagi ngechat ya itu ya, sorry. ya lagi ngasih link. Ya jadi ada yang tanya nih, bagusan beli Bitcoin USD atau Bitcoin sama aja sih ya, cuma cenderung better kan belinya pakai Ether ya, karena di cek lokal itu udah kena pajak, langsung kena pajaknya langsung kayak gitu ya. CVD trading enggak di CoinGlass ya. Itu salah satu triknya ya sebenarnya buat kalian dapetin possible breakoutnya atau enggak kayak gitu ya. Coba guys, gue pengen tahu guys, 1 sampai 10 kalian dapetin insight baru gak? 10 dapat 1 enggak guys? Gue penasaran aja. Oke, banyak ya. Jadi langsung aja ya. Kita bakalan buka chartnya dulu. Aku bakalan buka chartnya Bitcoin, ya kan. Sama kita bakalan terapin yang liquidation level zone, ya kan. Karena gue tahu multimilioner itu pun pakai kayak ginian guys ya. Orang-orang yang gue ketemu tuh trading pakai multimilioner, dia budget sizingnya besar pakai ini, ya kan. Jadi langsung aja. Ini gue sambil baca aja ya chartnya ya. Oke. Ya, ini kan bisa buka nih guys ya. Gue coinglass.com/pro/futures/liquidation heatmap ya. Jadi ini apa gitu kan maksudnya. Ini di sini tuh ada liquidation level tuh di 96.200 minum 300-an ya kan sebelah sini. Ya. Di atas ini juga ada potential liquidation area buat Bitcoin sekarang di 24 jam belakang ya kan. Kayak gitu ya. Dan otomatis kita lihat ke Bitcoin ya. Kita coba confluence ya, kita cari apakah price-nya itu juga di dekat-dekat area sebelah situ ya. Jadi kalau kita cek, ini sekarang lagi ada 96.200. Coba kita tandain ya 96.200-an. 96 ya, 200 ya sebelah sini ya. Jadi banyak orang yang bakal kena potensial, kita bilangnya liquidation ya. Kalau marketnya itu ngejemput area-area sebelah sini ya. Ya gue pribadi sekarang ngeliat kalau Bitcoin itu lagi di crucial area ya sebelah sini ya. Jadi langsung aja coba kita ke MT-nya. Gue cari aset kelas lain ya selain Bitcoin ya sebelah sini ya. Jadi Bitcoin seems like ada potensi high liquidation level di sebelah sini ya. Nah, kita bakalan mark ini udah dari sebelah sini, jadi di kotak yang gue tandain ya. Nah ya, kotak sini ya. Jadi coba ya kita gue transfer, gue pindahin ke chart bentar ya, ke MetaTrader bentar ya.
Oke, bentar ya. Gua stop bentar. Nah ini ya. Oke. Nah ini gue nggak dikasih budget atau kayak gimana guys ya. Gue beneran deposit sendiri. Kalau rugi ya gue rugi sendiri ya. Kalau untung ya syukur ya. Tapi again ya guys ya, not a financial advice. Coba kita cari dulu ya. Ini ada. Ini gunakan Okta ya, Sul. Iya. Sebenarnya ada IT sih ya. IT ini potentially menarik ya. Transaksinya mirip-mirip Bitcoin. Ya. Ini screen gue kelihatan nggak ya? Pasang. MetaTrader aku kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini Bitcoin sekarang. Dia udah bullish candle berkali-kali ya. Sebenarnya gue pribadi bakalan pasang limit order sih ya. Kalau disuruh langsung klik sekarang ya di range sebelah sini. Ini ada market gap ya. Nah sebelah sini ya. Dan kalau ditanya ya, wise decisionnya apa buat sekarang ya, 30 menit lagi kita bakalan ada US market open ya. Jadi gue bakalan planning order ya. Karena kalau ngeklik langsung ini percuma guys ya. Nggak ada yang bisa diinin guys ya. Kecuali kalian tertarik buat pasang open short di atas ini dengan stops di atas ini ya. Ini bisa sih ya. Tapi kalau gue pribadi ngeliatnya kayak gitu buat sekarang. Coba kita cek ticker lain ya. Siapa tahu ada yang menarik dari sekarang ya. XRP ini ya. Ini coin legend ya. Mana ini XRP? Oke, ini XRP dia. Oke. Ya by chart ya, XRP ini ngebentuk some kind of an engulfing ya di atasnya. Ini bisa jadi next stopnya. Ya gue rasa gue bakalan planning order ya guys ya. Jadi decisionnya setelah ini ya, bakalan planning order Bitcoin di 96.200-an ya, sekitar sini ya kan, dengan stops di bawah sini, dengan TP kita di 100 ribuan ya. Jadi di sini TP ini ya. Jadi kayak gini ya setup gue bakalan input order ya. Ya kita new order sebelah sini, new order ya, kayak limit ya, karena di bawah, karena gue ada 1000 ya, terus ada bonus deposit gue pakai 0,07 kurang lebih ya, 0,06 lah ya, kurang lebih, dengan price di bawah 96.300, stops di 93.600 ya kan, dan 99.500an ya. Jadi gue bakalan planning order di range sebelah sini ya kan. Oke, stopsnya bisa di inian ya, bagian sini ya. Jadi kalau rugi kita loss sekitar 10%-an kurang lebih ya. Dan kalau gain ya kita ke atas ini ya. Cuma gue rasa kan bisa play it safe kalau TP-nya bisa dari sini ya. Jadi harus something di sini ya. Nah sini lah ya. Jadi put me around this, yang gue tandain warna merah ya dari sini. Nah ya, ini area negatif ya, berarti kita perlu geser stopnya ke sini, ke yang gue tandain kotak sini ya. Kayak gitu ya. Itu salah satu opsi lah gitu sih ya. Nggak bisa enter langsung ya kayak kemarin ya, karena nggak ada setup yang menarik sih buat sekarang sih. Oke, gitu sih kak. Ini pending order aku ya, nanti aku kabarin ya di community group ya kalau udah ini ya. Oke, buat teman-teman tuh udah dikasih tahu tuh Mas Uli exactnya tuh, tinggal ikutin aja ya pakai Okta tuh. Ini setupnya menurut aku pribadi. Tuh menurut Uli ya. Iya. Oke, actually kita masuk ke sesi Q&A dulu Sul ya. Ini pasti banyak banget yang mau nanya-nanya. Mungkin aku bantu moderasi dari sini ya. Aku buat teman-teman yang 1000 pertanyaan, Pak. Gimana caranya? Gimana? 1000 pertanyaan gimana ya? Atau mau di open aja langsung chatnya apa gimana ya? Ya nggak apa-apa sih open chatnya. Itu di open chatnya dong cuy. Kalau nggak ini nggak bisa nih, 1000 nih yang nanya. Tapi kasihan juga sih, mereka udah capek-capek tulis loh di Q&A terus kita nggak bantu. Iya, gimana? Oh ini jujur. Sul, langsung aja apa yang di matamu, udah langsung ambil aja pertanyaannya. Oke, sebentar. Ini cepat banget kak. Top 3 books ya. Nih, aku jalan ke kamar aku ya. Rasanya ada top 3 books. Gak ada top 3 books guys. Top
First book guys, cuma buku nih. Buku, baik banget ya. Cepet banget loh, nggak kebaca ini. Sul, kamu harus nge-review buku ini dulu, Sul. Ini boleh. Ini buku terbaik. Ini buku terbaik yang pernah ada guys ya. Ini kan bisa beli di Shopee, Tokopedia. Ini kalian baca buku ini 10 hari udah jadi konten kreator sukses. Berwarna semua lagi, Sul. Tuh. Murah-murah gak? Tenang aja, ini buku aku tulis sendiri nih. Gak ada pakai ghostwriter. Oh, bentar ya, nggak kebaca kok. Nggak ada yang kebaca, chatnya. Di Topik ada yang tanya film. Ini kita rekomendasi film. Ya, kita lagi di sini. Bentar ya. Pernah podcast pernah, cuma kenapa? Ini aja deh aku mau tanya. Prediksi Suli Bitcoin nyentuh 200.000 kapan, Sur? Tahun ini. Bulan? Oh, bulan nggak tahu ya. Tapi kalau gitu, kenapa? Jadi kalau aku jual rumahku sekarang terus aku masukin ke Bitcoin nggak apa-apa, Sur? jangan. Margin of safety-nya udah nggak bagus ya. Kan kali 2, Sur. Bisa jadi dapat 2 rumah aku jadinya. Ya, nggak bagus kalau bisa cari duit ya, Pak. Hah? Jangan jual rumah kok. Oh, jangan jual rumah. Ya. Jangan dengerin yang all-in deh kok. Jangan all-in pokoknya. Jangan all-in ya. Iya. Wah, gimana nih, Sul? Altcoin itu kan, Bang. Apakah masih ada altcoin nggak, Sul? Ya, sekarang aku lagi heavy di Hyperliquid ya. Tapi average aku udah di bawah banget, udah di 3 ya. Itu perasaan juga udah mau masuk tuh. Itu kesalahan terbesar di hidupku sih. Ya gitu ya. Nggak masuk Hyperliquid di harga $3. Tapi tetap aku gak pegang, Sul. Tapi harga aku tidak setinggi sekarang lah, udah di bawah-bawah juga. Iya. Sabar gak? Aku stop chatnya ya. Maksudnya ini. Ya, betul. Guys, kita stop dulu ya, terlalu banyak yang ngechat. Oh, ada yang tanya, Pak. Bagaimana, Bang, cara bangun personal branding buat anak muda tuh, Pak? Aku yang ditanya? Iya. Bangun personal branding, ya harus bikin video yang viral dulu sih. Kalau video nggak viral mah orang juga nggak akan tahu kamu personal brandingnya apa. Kayak Suli kan personal brandingnya sekarang kan cicil manta itu gara-gara setiap kali dia cicil manta viral kan. Jadi satu video viral diulang-ulang terus, akhirnya orang tahu orang siapa. Simpelnya gitu. Walaupun kalau ya secara tidak simpelnya ada di sini sih. Oke. Kayak gitu. Perkembangan Dogecoin. Oke, Doge ini orang berasumsi gini, karena Elon kan ada bikin Doge kan, Department of Government Efficiency gitu kan, dan orang pada spekulasi gitu, oh Doge ini bakal naik, tapi Doge udah naik sebenarnya, dan udah di-collab di market committee di dalam, ya kan, dari 0,1 ke 0,4 atau berapa gitu kan, itu antara 300% gitu kan. Tapi sekarang kita dari ke 0,4 aja tuh. Tapi aku tetap percaya di cycle ini, kalau cycle itu berlanjut ya minimal di 0,75 sampai 1 itu possible sih. Possible ya, Doge. Cuma jangan di-all-in ya. Justru semakin tinggi upside-nya, risk-nya harus semakin kecil gitu. Jadi kayak masuknya semakin kecil kalau semakin tinggi upside-nya gitu ya. Betul. Kamu mengklarifikasi beberapa poin yang kamu sebut di sesi yang sebelumnya tuh, yang kamu bilang beberapa poin yang kamu sebut kayak TAO, PP itu masih sama gak dengan sesuai yang di sebelumnya? Masih sama. Kan prediksi bukan yang lalu kan ada kayak ini ya, masih sama ya? Semuanya masih sama, overall. Cuma kita pas saja ya. Kita pas terus gara-gara Bitcoin-nya memang atau juga ya. Oke, klarifikasi dari Suli tuh guys. Jadi kita percaya aja nih sama titisan dewa. Gue rasa gue mau share nanti slides yang gue inin sini ya ke kalian di Discord ya. Jadi gue bakal share ya linknya. Jadi buat yang pengen dapetin market update dan sebagainya, kedepannya gue bakalan ngawirnya ngarah ke sana, ya kan? Live juga ngarah ke sana, konsisten, cenderung setiap hari ya. Jadi ditunggu ya buat informasi lebih lanjutnya ya. Betul. Sama terakhir ya. Posisi yang tadi bisa kamu tunjukin lagi nggak sebelum kita close sesi hari ini ya? Oh ya, boleh. Kita open lagi, terus teman-teman nih balik lagi ya. Ini kalau kalian deposit hari ini menggunakan link ini di Okta, kalian dapatkan 100% bonus deposit tuh. Kapan lagi kan? Kalian lagi bakar duit, kalau kalian nggak maksimalkan sayang ya. Kapan lagi? 100% loh.
masuk 1 juta dapat 1 juta lagi bonus untuk tradingnya. Dan Suli, dan ini, sorry, aku akan tambahin ya. Ini pending order aku bakalan cancel kalau sampai tanggal 22 nggak ke-hit ya. Jadi ini pending order kok. Ini kita nggak langsung masuk. Karena emang nggak ada momentum ya. Ini sampai tanggal 22 nggak ada, ya kita cancel, terus nanti aku kabarin selanjutnya kayak gimana di Discord ya. Oke. Ya. Jadi ini kalau kalian ikutin itu TP-nya sama stop loss-nya udah jelas banget juga tuh Sul ya. Iya, di sini semuanya ada. Ya, Stop loss, pricing-nya tuh. Nah. Iya. Oke, guys, jadi udah cukup ya. Aku rasa nanti kalau untung jangan kamu lupa nge-tag Suli di story kalian, nge-tag aku juga, ya kan? Dan jangan lupa nge-tag Okta juga ya, karena ini mereka lagi keren banget nih hari ini. Thank you so much guys ya untuk sesi ini. Mungkin ada yang kamu pengen sampaikan ya Sul, sebagai penutup dari kamu nih tentang mungkin Bitcoin atau apa kedepannya yang kamu percaya sebagai penutup. Ya, perasaan aja deh. Oh iya dah. Aku dulu ya, terus kamu loh ya. Aku dulu. Kalau aku selalu merasa bahwa nggak ada kata mustahil, ya kan? Sorry, boleh ini nggak? Boleh ditunjukin apa namanya layarmu tentang promo code Okta itu tadi nggak, Sul? Sebelum kamu closing nih, untuk terakhir kalinya. Iya. Sabar. Coba ya, tulis share screen dulu terakhir kalinya. Oke, sambil Suli nge-share, ingat ya teman-teman, ini benar-benar kesempatan terakhir kalian untuk mendapatkan bonus deposit 100% nih. Kaya 2025, ya. Download Okta untuk mau belajar trading, ya. Gak usah all in juga, bener kata Suli tadi, jangan all in ya. Tapi kalian belajar dulu. Tapi kapan lagi nih untuk deposit pertamanya kalian 100% ya harus menggunakan Kaya 2025 ini untuk Okta. Download sekarang ya. Linknya itu guys di mana namanya di chat ya. Oke, sebagai penutup dari aku, benar-benar jangan sampai kalian punya mindset bahwa kita nggak mungkin bisa kaya, kita nggak mungkin bisa punya 1 miliar. Tadi aku udah breakdown secara jelas dan secara mudah sekali, hanya dengan menjual barang produk 210.000 per bulan, ya kan, kepada 2 orang pembeli dalam 1 minggu, dalam 1 tahun itu sudah 250 juta. Dalam 4 tahun kalian dapat 1 M pertamamu. Oke, jadi nggak ada kata nggak mungkin. Semua sekarang tinggal mau apa enggak. Dan paling penting apa ilmunya ya. Kayak sekarang aku mau belajar trading kayak Suli ya kan, pengen jago nih investasi trading, belajar. Kalau kalian tidak punya ilmunya, mau kalian trading sampai modal 10 triliun pun ya tetap rungkat itu uang gitu kan. Jadi harus benar-benar tahu ilmunya supaya bisa melipat kali gandakan itu. Kalian mau jadi content creator nggak ada ilmunya, belajar jadi content creator gitu kan. Mau bisnis sama semua hal lah, mau jago apapun ya belajar. Jadi intinya percaya diri ya, afirmasi positif setiap hari, belajar ilmunya. Aku yakin kalian pasti bisa beneran kaya di 2025 sesuai dengan kode promo Okta hari ini. Wes mantap. Sul, Iya, keren juga ya. Kodenya keren. Kodenya itu kayak sama gitu sama message call Sam. betul. Kalau kamu apa message-nya? Ya, aku rasa nggak usah buru-buru, ya kan. Nggak Betul, usah belajar dulu ya. lepet, ya. Nggak usah kayak, oh dia udah aku belum gitu kan. Ya, nggak usah kayak gitu, pelan-pelan aja. Ya. Dan ya nggak baik sih kok ya. Aku paling nggak bisa kayak gini kok kasih message. Aku bukan motivator kok. Aku trader kok. Betul juga. Gak apa, tapi trail sambil bisa motivator itu lebih keren tuh. Iya, siap. Tuh, udah. Wah, Udah nggak? Oh, udah gitu dong. Oke. Oke. Guys, thank you so much ya buat semua kalian. See you in the next webinar. Semoga kita bisa sharing-sharing ilmu yang daging lagi. Dan itu aja juga sih dari aku. Thank you semua. Bye-bye. Have a good night. Recording stopped.